Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Ali Rosad dari HTN 5D NIM 1261032002164. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi politik baik secara umum maupun dari perspektif Islam. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara kota. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles bahwasanya manusia merupakan binatang politik ataupun zoon politikon yang selalu membutuhkan manusia lain untuk mencapai cita-citanya. Nah, ketika seseorang memposisikan dirinya dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya secara individu dengan memanfaatkan sumber daya ataupun mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka orang tersebut dapat dikatakan ataupun disebut sebagai orang yang sedang berpolitik. Kemudian di literasi yang saya temukan dalam buku Miriam Budiharjo, politik didefinisikan sebagai usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. A New Handbook of Political menjelaskan bahwasannya politik adalah the constrained use of social power ataupun penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan. Dalam hal ini, Andre Haywood juga mengatakan bahwasanya politik itu sebagai seni pemerintahan, kemudian politik juga sebagai hubungan publik, politik juga sebagai konsensus, dan juga politik juga sebagai kekuasaan. Nah, kemudian dalam Islam itu sendiri, politik dikenal dengan kata siyasah yang artinya adalah negara, di mana politik dalam Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu beliau ditunjuk sebagai pemimpin umat Islam di dunia dan juga menjalankan roda pemerintahannya. Nah, dalam menjalankan roda pemerintahannya, beliau baginda Nabi Rasulullah SAW menggunakan politik untuk membuat sebuah kebijakan, baik kebijakan untuk rakyatnya maupun kebijakan untuk masa depan negaranya. Bahkan dalam berdakwah ataupun menyiarkan Islam pada saat itu juga menggunakan politik. Nah, tentunya banyak sekali nilai-nilai Islam yang kemudian diadopsi di dalam politik itu sendiri. Nah, politik terus berkembang dari masa ke masa. Pada saat itu Rasulullah SAW berhasil membuat suatu perjanjian yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu sendiri merupakan salah satu wujud dari politik itu sendiri, merupakan salah satu produk asli dari Rasulullah SAW dengan menggunakan politiknya. Nah, kemudian politik terus berkembang hingga sepeninggalan beliau Rasulullah SAW dan diteruskan oleh sahabatnya, politik tetap ada sampai sekarang hingga berkembang paradigma-paradigma baru politik Islam. Nah, hal ini juga dapat kita temui di Indonesia, yang kita kenal bahwasanya Indonesia ini bukan negara Islam, namun mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, nilai-nilai politik Islam yang ada di Indonesia ini dapat kita lihat dari proses pembentukan negara itu sendiri, di mana dasar negara kita Pancasila dalam sila-silanya itu mencerminkan nilai-nilai keislaman, meskipun tidak tertuang ataupun tertulis hukum Islam di situ, namun sudah otomatis terkandung nilai-nilai Islami di dalamnya. Nah, itulah merupakan bahwasannya politik Islam saat ini merupakan salah satu politik yang banyak digunakan oleh negara-negara, baik negara Islam maupun non-Islam juga. Seperti itu. Terima kasih.